Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Berry Kontraktor NBSI. Kali ini saya akan membahas fungsi dan jenis-jenis dinding dan pembatas rumah. Ikutin terus, jangan lupa subscribe. Kita lanjut, bisa bicara santai aja, jangan terlalu banyak action lah. Jadi karena di video saya ini saya juga nggak bisa ngedit, jadi saya membuat videonya langsung aja. Apa aja itu fungsi dari rumah? Yang pertama, melindungi penghuninya dari bermacam-macam jenis cuaca seperti terik matahari, panas, hujan, dan cuaca dingin maupun cuaca angin sendiri. Yang kedua, mengurangi gangguan dari luar berimbas kepada si penghuni rumahnya, baik itu dari segi kenyamanan, kesehatan. Yang ketiga, melindungi si penghuni dari bahaya tindak kejahatan kriminal dan pencurian, perampok hingga binatang liar. Oke, yang ketiga, sebagai pembatas atau sekat dengan jalan atau penghuni atau tetangga yang di sebelahnya. Yang ketiga, pemilihan material yang sangat tepat untuk mempercantik dari rumah itu sendiri. Apa aja jenis-jenis material yang dipakai dan sering digunakan untuk pembatas atau dinding rumah? Yang pertama itu adalah bata merah. Bata merah di sini harganya juga relatif murah. Ada yang sistem bakar, press, sehingga lebih nyaman, kokoh dan sejuk. Yang ketiga, dinding rumah yang terbuat dari bata ini juga tahan terhadap api sehingga lebih aman. Yang keempat, tidak membutuhkan perawatan khusus. Biasanya dinding bata ini ada yang diplester, ada yang diekspos gitu. Jadi kalau seandainya untuk kafe, untuk yang lebih ke arsitektural, itu banyak yang tidak diaci atau diplester, mereka bahkan lebih banyak diekspos. Tapi untuk rumah sendiri terkadang itu diplester dan diaci, juga di finishing menggunakan cat. Yang kedua, jenis dinding pembatas rumah ini adalah dari batako. Batako ini lebih murah, lebih ringan dari bata merah. Ukurannya juga agak lebih besar dari bata merah, biasanya berukuran 9 sampai 12 cm, sehingga lebih ekonomis. Ukurannya yang besar membuatnya juga mudah dipasang dan lebih cepat. Dinding rumah yang dari batako lumayan kuat, kedap air, namun juga tahan dan menyimpan panas. Tapi batako sendiri tergantung dari produknya, yang cetakan mana atau pabrikasi mana. Sebab kenapa akhir-akhir ini banyak juga batako yang kualitasnya agak sedikit menurun, dikarenakan ya pesaing atau saingan harga di pasaran. Jadi batako ini lebih banyak dipakai untuk perumahan, untuk apalagi perumahan subsidi itu banyak dipakai sekarang. Oke, yang ketiga itu jenis-jenis bata ringan atau hebel. Itu permukaannya juga lumayan lebih luas, pemasangannya juga lebih cepat, sedikit lebih ekonomis. Karena apa? Karena saat pemasangan waktunya juga cukup lebih cepat gitu loh. Namun untuk pemasangan sebagai dinding rumah bata ringan atau hebel tidak mudah, diperlukan perekat yang khusus.
cat yang khusus untuk melindungi dari air. Selain itu harganya agak sedikit mahal sih sebenarnya daripada bata merah dan batako, sehingga harga jual di toko material besar ya untuk gedung-gedung bertingkat dan semacam apartemen, office tower itu banyak menggunakan bata ringan atau batako hebel. Terus untuk jenis dinding selanjutnya yang keempat itu adalah bermaterial kayu. Tapi sekarang udah jarang kita kita dapatkan di pasaran karena go green tadi, pemerintah lebih ke go greennya. Jadi untuk kayu sendiri perlu izin khusus untuk penebangan, walaupun itu kayunya milik sendiri. Di pasaran juga harganya juga sekarang ini hampir ya agak sedikit mahal. Namun dari sisi harga itu lihat tempatnya. Kalau seandainya jenis kayunya yang bagus itu harganya juga mahal. Kalau seandainya kualitasnya yang jelek, harganya juga murah tapi kualitasnya tidak bagus gitu. Di Indonesia sendiri penggunaan material kayu ini pada dinding rumah lebih banyak ditemukan pada rumah-rumah adat atau rumah-rumah adat. Semisal model joglo atau rumah adat Minangkabau itu menggunakan kayu-kayu pilihan. Tetapi pada kondisi tertentu penggunaan bahan material kayu pada dinding rumah juga banyak diterapkan, seperti untuk studio musik, ruang-ruang karaoke, kafe, villa pribadi. Tapi perhatikan juga perawatan agar kayu-kayu yang dipakai tahan lama, mengingat kayu ini rentan terhadap iklim tropis, dan itu pemasangannya kalau lebih bagus menggunakan anti rayap supaya bisa lebih tahan lama. Yang selanjutnya jenis dinding ini bermaterial jersey seperti conwood. Itu conwood sendiri juga ada motif-motif kayu, jadi itu akan lebih efisien pengganti material kayu karena motifnya itu dicetak atau menyerupai kayu, sehingga saat pemasangannya pun juga lumayan lebih elegan, yang lebih cantik. Tetapi itu hanya direkomendasikan hanya sebatas kalau untuk dinding luar hanya sebatas motif. Kalau untuk di dalam bisa untuk penyekat ruangan antara ruangan satu dengan ruangan yang lainnya. Terus yang selanjutnya ada juga jenis dinding ini bermaterial kaca, baik itu kaca tempered, boleh dilapisi dengan stiker supaya antara ruangan satu dengan ruangan lain ada pembatasnya, tidak terlalu transparan, atau boleh diganti dengan menggunakan gorden kain atau gorden ya semacam gorden lah, karena material yang menggunakan kaca ini antara dinding satu dengan ruangan satu dengan ruangan yang lain itu terlalu transparan. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis dinding ini itu ada gipsum, semacam gipsum seperti ini. Itu hanya bisa difungsikan hanya sebatas penyekat antara ruangan satu dengan ruangan yang lain. Supaya lebih kokoh, hanya saja tulangannya aja yang diperbanyak menggunakan aluminium frame supaya saat terjadi tekanan atau ini tidak terlalu goyang gitu. Terus yang selanjutnya cara-cara perawatan dinding ini mudah saja. Cara merawat dinding rumah: membersihkan secara berkala, perhatikan kelembapannya. Kalau seandainya terjadi kebocoran di sana, ada suatu produk yaitu waterproof yang bisa menghalang antara dinding satu ke dinding yang lain. Itu banyak dijual di pasaran. Tapi kalau seandainya saudara-saudara atau teman-teman ingin yang lebih bagus materialnya, saya bisa merekomendasikan produknya seperti
Oke, untuk merawat dinding yang lainnya juga bisa melindungi dinding-dinding dari kelembapan seperti yang material yang saya sampaikan tadi. Juga dilapisi atau yang lebih elastis waterproof, ada juga yang cat yang tahan lembab, yang pastinya material yang lebih bagus. Untuk merawat dinding rumah ini beri perhatian ekstra untuk dinding kamar mandi maupun dapur, karena banyaknya jamur dari kelembapannya tersebut. Itu bisa menggunakan ya di toko-toko material dan iklan-iklan TV juga banyak yang merekomendasikan material apa yang harus dipakai, semuanya juga bagus. Itu kalau untuk dinding rumah seperti hebel atau batako tadi, kalau seandainya terjadi keretakan boleh menggunakan produk semacam ya acian juga, nanti banyak di toko-toko material, nanti teman-teman bisa dapatkan di sana, dan itu bisa diaplikasikan mengikuti prosedur dan metode yang telah diterapkan oleh aplikator pada produk itu tersebut. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini, cara-cara dan jenis-jenis pembatas rumah dan jenis-jenis dinding material sebagai acuan. Nanti mungkin untuk video saya selanjutnya akan saya jelaskan di lapangan apa itu bata merah, apa itu bata ringan, apa itu batako, apa itu conwood, apa itu GRC, dan apa itu gypsum. Material apa yang banyak digunakan di lapangan dan apa aja perbedaannya secara langsung akan saya sampaikan nantinya. Oke, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Kalau seandainya teman-teman suka dengan video saya, silakan like. Kalau ada pertanyaan mungkin sebisa saya akan saya jawab. Silakan berkomentar di kolom komentar di bawah, dan tonton video saya sampai selesai biar tidak terjadi salah paham. Untuk kali ini saya lagi membuka kelas bagaimana cara menjadi kontraktor. Kalau seandainya ada teman-teman atau adik-adik yang baru tamat pengen mengikuti kelas saya yang pastinya di sini berbayar, ikutin terus video saya, dan jangan lupa follow IG saya berry_nbsi, karena di sana ada nomor WA saya. Silakan hubungi saya di sana supaya bisa tanya jawab seputaran kelas online bagaimana cara menjadi kontraktor. Oke, sampai di sini dulu. Kalau seandainya saya ada perkataan yang agak keliru atau salah, silakan berkomentar di bawah. Sampai jumpa di lain video. Jangan lupa tonton terus, like, komen, dan subscribe, karena subscribe-nya gratis.